saking kang dumadi makardi ler yang widi kang tansah makarya nguripi jagat tan laran surya candra lan bayu bumi tirta kalawan agni peparing panguripan mring pamrih wus mungkur anane nuhuni dharma iku dadya sastra cetha tanpa tulis nulat laku uning Om Swastiastu, Hong Hulun Basuki Langgeng, Rahayu Sagung Dumadi. Para pemirsa, sahabat Romi yang berbahagia, tembang yang barusan tadi kita dengarkan itu adalah tembang yang disusun oleh almarhum Bapak Adi Suripto, mantan Sekretaris Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat. Beliau juga memasukkan tembang ini di dalam buku karya beliau yang berjudul Dharma Kinidung yang diterbitkan oleh penerbit Widya Dharma Denpasar. Sahabat Romi, tembang Dandang Gulo yang tadi sudah kita dengarkan tadi menarik untuk dikaji maknanya kalau dikaitkan dengan topik yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu belajar kepada alam. Baris pertama dari tembang tadi yang berbunyi saking kang dumadi makardi, ya, semua yang ada, semua yang tercipta di dunia ini bekerja, makardi. Lir yang widi kang tansah makaryo, sebagaimana Tuhan yang senantiasa bekerja. Nguripi jagat tan leren, menghidupi dunia beserta isinya tanpa pernah berhenti. Surya condro lan bayu, matahari, bulan, dan angin, bumi, tirta, kalawan agni, bumi, air, dan juga api, peparing panguripan, memberikan kehidupan kepada kita semua. Mring pamrih wus mungkur, tanpa pernah meminta imbalan atau balas jasa.
Mereka ikhlas memberikan penghidupan kepada kita. Anane nuhoni dharma. Dasarnya hanyalah karena menjalankan atau menaati dharmanya. Iku dadya sastra cetha tanpa tulis, itu yang harusnya dijadikan sebagai pengetahuan yang nyata, sastra cetha tanpa tulis yang tidak tertulis di dalam kitab-kitab suci. Nulak lakuning alam, maka baiknya, seyogianya kita mencontoh laku dari alam. Kita belajar kepada alam. Sahabat Romi, kalau dilihat untayan makna dari tembang Dandang Gulo tadi, intinya adalah kita diingatkan untuk belajar ikhlas seperti halnya alam yang memberikan kehidupan kepada kita. Bumi yang memberikan kesuburan, makanan, serta seluruh kesejahteraan kepada manusia, itu tidak pernah meminta balas jasa. Bumi tidak pernah menarik iuran kepada kita. Matahari, bulan yang memberikan sinar dan menerangi kegelapan juga tidak pernah meminta imbalan sepeser pun kepada kita. Angin, air yang memberikan kehidupan, nafas kehidupan, dan juga memberikan daya hidup kepada seluruh makhluk hidup yang ada di dunia, tidak juga meminta balas jasa. Mereka menjalankan dharmanya dengan baik. Itulah yang seharusnya kita belajar kepada alam. Para leluhur kita pada zaman dahulu juga belajar kepada alam. Mereka melihat pertanda alam. Sebelum mereka bercocok tanam, sebelum mereka melakukan apapun kegiatan yang ada di dalam keseharian mereka, mereka melihat pertanda alam. Ketika mereka membangun apapun, mereka juga belajar kepada alam. Sehingga ada hulu teben, kemudian ada asta kosala kosali, ada tata letak. Bagaimana kita membangun supaya tidak merusak alam. Semuanya itu juga dipelajari oleh para leluhur kita dari alam. Bagaimana mereka bercocok tanam, bagaimana mereka mengambil sesuatu dari alam tanpa merusak alam. Itu mereka juga belajar dari alam. Sehingga pada zaman dahulu, leluhur kita bisa hidup berdampingan dengan alam, bisa hidup berdamai dengan alam tanpa menimbulkan kerusakan. Sementara di fenomena yang kita lihat sekarang, banyak orang-orang yang karena keserakahan mengeksploitasi alam seenaknya, mengambil isi perut bumi seenaknya saja, mengambil segala sesuatu yang berasal dari alam tanpa pernah memikirkan lingkungan, tanpa pernah memikirkan keberlangsungan kelestarian alam untuk anak cucu mereka. Hingga pada suatu saat nanti, hingga pada suatu masa, alam sudah menjawabnya dengan berbagai macam bencana yang diakibatkan, yang disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Banjir bandang, tanah longsor, mungkin bencana-bencana alam lain yang menimpa masyarakat kita. Itu juga sebagian dari ulah manusia-manusia serakah yang tidak bisa menjaga alam, tidak bisa melestarikan alam, yang hanya mengeruk semua isi yang ada di alam. Sahabat Romi, inilah peringatan, dan saya mengajak kepada semua
Sahabat Romi, dimanapun kita berada, mari kita berdamai dengan alam. Mari kita mengikuti hukum alam. Jangan pernah kita melawan hukum alam, karena itu akan bisa berakibat tidak baik untuk kita. Ketika kita melawan hukum alam, ketika kita mengambil isi dari alam tanpa melestarikannya, maka alam akan menjawab dengan segala kerusakan yang mungkin akan kita timpa, akan kita ambil sebagai sebuah derita. Semoga bermanfaat dan mari kita belajar kepada alam. Om Santi Shanti Shanti Om Hong Hulun Basuki Langgeng Rahayu Sagung Dumadi.